Sebelumnya aku apa tuh tanya dulu absen. Kira-kira di antara semuanya ada yang tidak hadir? Siapa saja yang tidak hadir? Sama Ditya. Kira-kira katanya apa? Sakit. Oke, mereka pada bersini ya. Adik itu izin. Izinnya kepada siapa? Kelas ya. Kelas sekolah. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita untuk membangkitkan semangat kebangsaan kita, semangat nasionalisme kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Masih ingat semuanya lagu itu? Masih. Ayo, silakan mulai berdiri supaya semangat. Siapa yang bisa membimbing ke depan? Jadi Asari enak. Ya sama-sama ya semuanya. 1, 2, 3, baik. Proklamasi
tepuk 1 sampai 5. Bapak tes dulu konsentrasinya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kita sama-sama tepuk 5 kali. Ya, kabarnya anak-anak. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebelumnya kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa temannya yang tidak hadir mungkin karena keadaannya kurang sehat. Jadi kita sebaiknya menjaga kesehatan dengan apa? Dengan rajin berolahraga, rajin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, mengenai materi kita pada hari ini yaitu tentang jaring-jaring makanan. Nah, sebelum kita ke pembelajaran inti, anak-anak perlu ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal jenis-jenis makhluk hidup, kemudian mengaplikasikan ke dalam dunia nyata, ya. Semuanya sudah bawa buku IPAS-nya, IPAS-nya? Sudah ya. Nah, silakan buka buku IPAS-nya. Ini halaman 52, jaring-jaring makanan. Yang belum ada buku, silakan ambil. Semuanya buka buku halaman 40, 42. Ya sudah ya. Nah, semua sudah siap dengan buku catatan dan buku paketnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisa makhluk hidup dalam sebuah jaring-jaring. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu makhluk hidup. Masih ingat apa itu makhluk hidup? Masih. Kemudian apa ciri-ciri makhluk hidup? Kemudian bagaimana makhluk hidup itu bertahan hidup? Nah, dalam materi jaring-jaring makanan ini, anak-anak akan diminta membentuk sebuah kelompok diskusi untuk mendiskusikan apa sih itu jaring-jaring makanan, kemudian apa sih proses makan dan dimakan dalam jaring makanan itu. Ya, sekarang Pak minta anak-anak membagi kelompok ke dalam 5 kelompok besar, 5 kelompok kecil ya. 5 kelompok kecil, silakan pilih kelompoknya yang kemarin sudah diatur. Silakan
Ya sudah ya siap semua. Bagi LKPD-nya, Pak akan menjelaskan sedikit materi tentang jaring-jaring makanan. Proses jaring-jaring makanan itu masih ingat apa itu jaring-jaring makanan? Jaring makanan adalah proses transfer energi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya. Nah, di dalam sebuah jaring makanan itu ada istilahnya produsen. Jadi produsen itu yang menghasilkan energi atau yang menghasilkan makanan. Produsen sesuai dengan kata kelimanya produsen. Jadi produsen itu penghasil makanan. Kemudian yang kedua ada istilahnya konsumen. Nah, di konsumen ini ada beberapa tingkatan bahkan sampai tingkat 3, 4 dan seterusnya. Tingkat 1 biasanya dihuni oleh hewan pemakan produsen tingkat pertama, makanya disebut konsumen tingkat pertama. Kemudian ada istilahnya konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3. Nah, perhatikan, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan. Di sini ada gambar hewan yang ada dalam rantai makanan. Nah, perhatikan. Di situ ada ayam, kemudian padi, ada ulat, ada jamur, dan ada elang. Nah, di antara ke-10 jenis makhluk hidup itu, di situ ada yang berperan sebagai dekomposer. Nah, dekomposer ini adalah pengurai sisa-sisa atau hasil makhluk hidup yang sudah mati. Kira-kira di bagian mana yang disebut dekomposer di situ? Dekomposernya? Nah, yang mana dekomposernya di situ? Jamur. Jadi dekomposernya adalah jamur. Nah, tugasnya sekarang adalah anak-anak akan mendiskusikan atau di dalam sebuah kelompok Pak akan bagi LKPD-nya. Nah, nanti sampai Bapak jelaskan, sambil dilihat LKPD-nya dulu, diskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Ini dijelaskan. Akan diskusikan dengan teman kelompoknya. Materi ini sebelumnya sudah kita pelajari, namun sekarang Pak ingin menguji pengetahuan atau pemahaman anak-anak sampai di mana materi ini bisa anak-anak pahami. Ya, pertama-tama anak-anak lihat dulu lembar LKPD-nya. Coba perhatikan LKPD-nya sudah. Nah, di bagian pertama itu di situ ada jaring-jaring makanan. Ada gambar dari jaring makanan. Anak-anak nanti akan menghubungkan kira-kira hewan mana yang dimakan, kemudian hewan mana yang memakan. Di contoh di atas, di kolom pertama, juga perhatikan kolom pertama. Di situ ada nama hewan dan tumbuhan atau tumbuhan. Kemudian hewan itu memakan apa? Kemudian dimakan oleh apa? Paham ya? Hewan itu tulis nanti di sini satu. Hewan itu, kemudian nama hewan apa? Dimakan oleh apa? Dan memakan apa? Itu sama-sama dikerjakan. Nah, dalam proses ini
Ini disebut namanya proses transfer energi dalam makhluk hidup untuk bertahan hidup. Silakan dikerjakan itu. Kalau sebelum dikerjakan ada yang bisa boleh ditanyakan. Tanyakan dulu. Ada yang belum dipahami? Ya. Jadi perhatikan RKPD-nya anak-anak ya. Nah, di sini ada contoh model jaring-jaring makanan. Ini jaring makanan. Nah, jaring makanan. Nanti ini anak-anak salin di sini. Salin isinya. Salin yang ini ya ke dalam dua jaring-jaring makanan ini. Untuk gambar yang di atas, tante, gambar di bawah tante, anak-anak masukkan ke jaring-jaring yang mana saja, boleh yang di atas, boleh yang di bawah. Di sini anak-anak jelaskan nanti, ini namanya di sini apa, kemudian ke sini, lingkarannya boleh kita semua kemana, yang penting ada panahnya. Biasanya ke kanan dia ya, lingkarannya ke kanan. Tidak usah digambar, ditulis saja. Tulis nama makhluk hidup yang ada di ini, mana tempat cocoknya. Nanti diskusikan pada temannya dulu. Nah, setelah selesai menulis nama makhluk hidup ini ke dalam jaring-jaring makanan ini, nanti Bapak Guru minta kepada anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya di situ. Nah, yang lain menanggapi, kelompok yang lain menanggapi. Di sini ada nama. Ini kolom tanggapannya dari setiap kelompok. Nama teman yang mempresentasikan siapa, tulis. Kemudian di sini produsennya siapa. Kemudian konsumennya apa, ditulis. Kemudian konsumen tingkat 2 apa, kemudian konsumen tingkat 3 apa, itu ya. Bisa dipahami? Ya, silakan ditulis dulu, disalin dulu nama makhluk hidup itu ke dalam jaring-jaring makanannya. Diskusi semuanya. Nanti Pak Pandu mana yang belum dipahami. Sana yang pertama kali kan. Tulis saja. Nah, setelah disalin ke dalam jaring-jaring makanan itu, anak-anak tulis nanti buat perannya ya seperti ini yang sudah jadi. Nah, padi ini berperan sebagai apa? Tadi sudah Pak jelaskan kemarin materinya. Padi itu sebagai produsen, kemudian
Ada namanya istilahnya konsumen tingkat 1, tingkat 2 dan selanjutnya. Kemudian ada istilahnya dekomposer. Nah ini kolom untuk menyimak di pas pertanyaan. Menyimak. Terus yang ada di sini siapa yang maju? Produsen yang menghasilkan siapa? Tulis. Misalnya apa produsennya? Produsen apa? Produsen kedua apa? Produsen ketiga apa? Ini ulang lagi. Masih salah apa?
Nah, ulang lagi. Coba perhatikan. Nah, ini untuk kolom menyimaknya nanti. Ketika ada temannya yang maju presentasi menjelaskan hasil diskusinya, anak-anak tulis di sini nama kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika kelompok satunya maju, tulis nanti di sini. Kelompok 1. Mereka menjelaskan hasil diskusinya, hasil atau rantai makanan yang dibuat. Ketika itu sudah baik, boleh dikomen, boleh tidak. Namun ketika salah penempatan produsen dan konsumennya, saudara boleh memberi tanggapan. Yang lain, kelompok lain boleh memberi tanggapan. Bisa dipahami? Nah, siapa yang sudah selesai? Kelompok mana? Ada kelompok yang sudah selesai? Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, bahwa kita akan mempelajari bagaimana makhluk hidup itu mendapatkan energi ya dari makanan pada suatu ekosistem. Jadi tujuan kita mengetahui bagaimana makhluk hidup itu mendapat energi makanan dari dalam sebuah ekosistem. Ya. Nanti satu-satu maju ke depan. Kita ke depan lagi ke layarnya. Nah, di situ ada RKPD. RKPD itu hubungan memakan dan dimakan. Sesuai dengan tujuan kita mempelajari bagaimana makhluk hidup itu mendapatkan energi makanan pada suatu ekosistem. Ada yang sudah selesai membuat jaring-jaring makanannya? Ya, semoga berjaya.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, jadi selain memakan dan dimakan, ya dengan kata lagi, saya jelaskan lagi sedikit. Selain proses makan dan dimakan, kalau itu dalam bertahan hidup, ada namanya sumber energi terbesar di bumi kita ini adalah matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, kita semua makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Kemudian tanpa memakan juga manusia itu tidak akan bertahan hidup. Nah, kemudian bagaimana cara bertahan hidup? Itu yang akan diskusikan. Benar atau tidak? Apa yang ditulis? Ketika sudah merasa benar, boleh maju ke depan mempresentasikan hasilnya di depan teman-teman kelompok lain. Silakan yang sudah boleh. Pengumumannya sudah. Saya jelaskan saja. Jadi kosong itu untuk menyimak itu. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini. Kita
sini. Tapi apa itu produsen? Terus dokumennya apa? Itu jadi masalah. Setelah selesai, nanti kalian yang akan ya, silakan. Komponennya sudah siap, selesai. Semua dapat kesempatan mempresentasikan. Di situ Pak sudah taruh 4 kolom untuk menyimak. Setiap kelompok berkesempatan untuk memberikan presentasinya atau menyampaikan hasil skripnya di depan kelas. Nah, di sini kita melatih keberanian anak-anak dalam menyampaikan hasil diskusinya. Ya, ini rantai makanan nomor 1. Nanti yang akan silakan. Waktu kita tinggal 1 jam pelajaran. Ya, kelompok 4 dulu ya. Yang lain isi kolom tabel penyimaknya perhatikan. Ya, sama-sama, satu boleh, satu yang berbicara. Satu yang menjelaskan, satu yang bicara. Sama-sama, ya, lain. Kamu kenapa?
Ya. Kakak duduk. Kakak duduk. Nah, nanti pas semuanya sudah maju, lalu memberi tanggapan, ya. Ketika selesai semuanya maju kelompok 1 dan 2, nanti anak-anak boleh memberi tanggapan kepada kelompok mana. Misalnya kelompok 3 memberi tanggapan ke kelompok 4, ya. Sekarang kelompok mana lagi yang mau maju mempersatukan? Kelompok 5 sudah siap? Nah, kita maju kan? Siapa yang menyampaikan? Bunda, ya. Bunda. Yang lain dengar ya. Nanti dicatat kelompok 5. Apa hasil diskusinya kelompok 5 di lembar pengamatannya itu? Ya. Komposer, jamur dulu, jamur baru rekor. Komposer tadi sebagai komposernya apa? Tadi terus semuanya pelan-pelan. Tadi produsen katanya ular produsen konsumen tingkat 1. Yang kedua konsumen tingkat 2 ayam, tulis. Terus elang konsumen tingkat 3. Ya. Terus yang kedua ada yang kedua ya, selesai? Sudah catat yang lain? Sudah ya? Sudah, ya silakan. Silakan kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Ya, ya. Coba kelompok mana lagi sudah? Kelompok 1. Yang lain catat hasil minimalnya. Ini saja kelompok mana yang bisa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
konsumen tingkat 1. Padi produsen. Padi produsen. Saya Jamur produsen. jamur produsen sudah. Nah, kemudian rantai makanan wilayah. Burung hantu konsumen tingkat 2. Burung hantu konsumen tingkat 2. Ada ditulis? Kan tulis kalau menyimak kan? Di lembar menyimaknya tulis ya. Ular konsumen tingkat 3. Dua konsumen tingkat 3. Terus Tikus konsumen tingkat 2. tikus konsumen tingkat 2. Sudah tulis ya? Sudah. Habis? Daun produsen. Daun sebagai produsen. terima kasih. Kita minta kelompok 3 sudah? Kelompok 3 dulu. Ya. Tanggapi jika salah ya. Diberi jawaban. Salah mana baik mana kasih tahu. Tadi kelompok 1 itu sudah dicatat. Coba dengan kelompok 2 sudah? Sudah? Belum? Kelompok 3. Semuanya sudah? Enak, kelompok 1. Ya, kelompok 3. Yang lain dengarkan, simak hasil diskusi temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersiapkan hasil kerja kami. Padi produsen. Ulat konsumen tingkat 1. Ayam konsumen tingkat 2. Elang konsumen tingkat 3. Jamur sebagai produsen. Boleh sudah? Nanti dilengkapi ya ketika ada yang salah. Kedua, Daun sebagai produsen. Tikus sebagai konsumen tingkat 1. Ulat konsumen tingkat 2. Burung hantu konsumen tingkat 3. Jamur produsen. ya, makan sudah? Makan yang lain, duduk. Sudah ya, disimak gitu ya hasilnya. Yang terakhir kelompok 2. Ya ini contoh semua ini.
Padi produsen, ulat konsumen tingkat 1, ayam konsumen tingkat 2, elang konsumen tingkat 3, jamur sebagai dekomposer, daun Oke, makanan juga. Makanan juga. daun produsen, tikus tingkat 1, tikus konsumen tingkat 1, ular konsumen tingkat 2, burung hantu konsumen tingkat 3, jamur sebagai dekomposer. Ya, silakan kita ya. Nah, tangan hijau semua dulu. Sebelum anak-anak menanggapi hasil presentasi semua teman kelompoknya, sebelum semuanya atau sebelum kelompok lain menanggapi hasil presentasi, Pak akan menunjuk kelompok mana yang dulu akan memberi tanggapan atau menanggapi hasil diskusi teman kelompoknya. Boleh nanti kelompok 4 dulu. Kelompok mana yang mau ditanggapi? Yang kelompok 4 mau menanggapi kelompok 5, silakan. Apa yang akan ditanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Ya, ditanggapi. Sudah mulai berbeda itu maksudnya. Sudah mulai berbeda ya. Cukup, Bang Misal. Dari Saya dari Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan tanggapan saya kelompok 5. Kelompok 5 ya, siapa kelompok 5 ya? Apa hasilnya? Produsen padi benar, ulat benar, ayam benar, elang benar. Terus ada tanggapan untuk kelompok lain? Ada? Kelompok 5 saja. Jadi tanggapannya benar kata kelompok 4. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Coba siapa lagi yang mau menanggapi kelompok temannya? Kelompok 4 menanggapi kelompok 5 atau kelompok 4 menanggapi balik kelompok 3 boleh? Atau ada yang mau tanggapi lagi? Kenapa? Yang ini berarti kelompok 2 akan menanggapi kelompok 1 sepertinya. Ayo. Kelompok 3 akan menanggapi kelompok berapa? Masing-masing tanggapan bisa boleh berikan tanggapan. Masih simak-simak. Ya. Kalau begitu nah, jadi perhatikan ke depan anak-anak. Jadi sudah anak-anak menulis sebuah rantai makanan dalam proses transfer energi, yaitu memakan dan dimakan. Di situ anak-anak sudah membuat namanya rantai makanan dari yang namanya produsen, kemudian ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, tingkat 3 dan dekomposer sebagai pengolah sisa-sisa makhluk hidup.
untuk menjadi sumber energi pada produsen. Nah, tadi setelah Pak mengamati hasil presentasinya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, ada beberapa yang belum atau yang masih perlu Pak luruskan. Di kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 semuanya. Jadi untuk rangkaian makanan yang peringkat yang tingkat 1, coba perhatikan gambarnya. Di situ ada padi. Ya. Di sini ada padi. Perhatikan padi semuanya kelompok semua kelompok. Padi ini berperan sebagai produsen atau penghasil makanan. Nah, tanpa padi ini, hewan-hewan yang ada di atas konsumen 1, 2, dan 3 tidak akan mendapatkan energi makanan. Nah, kemudian setelah produsen pasti ada namanya konsumen tingkat 1. Yang menjadi konsumen tingkat 1 di situ adalah ulat. Semuanya benar? Yang menjadi konsumen tingkat 2 ayam. Kemudian yang menjadi konsumen tingkat 3 atau pemuncak rantai makanan Nah, yang menjadi dekomposer atau pengolah ketika hewan konsumen tingkat 3 atau pemuncak ini mati, sisa-sisa bangkai hewan ini akan diolah menjadi nutrisi atau makanan oleh makanan untuk produsen. Sudah semuanya? Boleh dikumpulkan hasil diskusinya, Pak akan memberi nilai. Boleh dikumpul. Dan tulis nama kelompoknya ini. Tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya ke dalam mesin. Ya, boleh kembali ke tempat duduknya kembali. Nah, sekarang akan memberi tugas beberapa soal sebagai bahan untuk anak-anak pelajari nanti. Anak-anak buat kolom seperti pada slide berikut. Kolom ini, coba lihat. Itu kolom di situ nama hewan atau tumbuhan.
kemudian memakan. Ya. Nama hewannya misalnya apa? Memakan apa? Dan dimakan oleh apa? Misalnya apa kalau contoh ayam. Ayam ini memakan zat misalnya. Kemudian ayam ini dimakan juga oleh orang. Begitu contohnya yang kedua, 3, 4. Ini yang anak tulis 4 atau 5. 5 contoh makhluk hidup yang dimakan dan memakan. Nanti sebelum kita istirahat, anak-anak kerjakan dulu soalnya sebentar, baru boleh istirahat dan kita setelah itu ambil nilainya. Ini ambil nilai ini, ya. Tulis nama hewannya, contohnya di sini. Buat dulu tabelnya begini dulu. Ya, tabel satu ini. Semuanya. Ibu. Bu. Nah ini dibuat ya, buat tabelnya dulu. Buat tabelnya 4 seperti ini. Di sini ada nama hewan atau tumbuhan, kemudian memakan, kemudian dimakan. Sudah? Buat tabelnya dulu. Nanti dikumpul pakai kertas saja. Pakai kertas saja. Pakai kertas saja. Buat kotak ini anak-anak ya. Kalau tertarik, ini kalau ini dibuat, kalau ini dibuat nama hewan atau tumbuhan, kemudian dimakan apa, kemudian dimakan oleh apa, ya. Kalau sudah nanti kita gambarkan ke sini. Nah hewan ini, ya. Nah, untuk tugas yang terakhir, anak-anak akan membuat sebuah tabel rantai makanan di mana ada hubungan memakan dan dimakan. Tabelnya seperti ada yang Bapak tulis. Buat kotaknya 4 saja, seperti yang ada contoh di depan. Nah, di sini ada nama tumbuhan atau nama hewan. Kemudian nama hewan di sini anak-anak tulis memakan apa. Kemudian hewan ini dimakan oleh apa? Ya, apa maksudnya? Di sini misalnya kuda. Kuda itu memakan apa dan dimakan oleh apa? Ya. Jadi ayam dimakan oleh apa? Dan ayam ini dimakan oleh apa? Ya. Ini saja, kalau ini saja.
Kalau sudah tulis, Pak pindah ke nama hewannya di sini. Nah, baik bisa juga didapat memakan, kemudian dimakan oleh awak. Ke nama hewannya. Nah, sampai ke sudah itu? Sudah ya? Kalau sudah ini gambarnya hewannya. Nah, Nana Salim tulis yang mana saja pilih. Boleh dipilih hewan yang mana saja diambil, misalnya ayam, ayam dimakan apa, tidak dimakan apa. Sudah semua? Banyak gambarnya. Itu ada ular, tadi dimakan apa, dan dimakan oleh apa. Yang ayam memakan apa, dimakan oleh apa. Dan ada apa? Bang, boleh. Nama hewan. Boleh nama hewan lebih dari satu di situ terus. Ya, baiklah anak-anak. Berhubung waktunya sudah mau habis, nah kita akan
melakukan ice breaking lagi dulu supaya lebih semangat. Ice breakingnya dulu ya. Ayo berdiri sama-sama. Berdiri sama-sama. Untuk ingat untuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi di pelajaran yang sama. Nah, Pak ucapkan terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, untuk sebagai penguatan materinya bahwa tujuan makhluk hidup adalah untuk bertahan hidup adalah memakan dan dimakan. Nah, proses ini dinamakan dalam proses transfer energi dalam makhluk hidup atau ekosistem. Di sebuah rantai makanan, di situ adalah proses makhluk hidup bertahan hidup, memakan dan dimakan. Jadi bagaimana makhluk hidup bertahan hidup? Dengan cara memakan dan dimakan. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita istirahat. Sebelum kita istirahat, salam ketua kelas pimpin doa dan jawab salam ya. Salam.